tahun 2004 itu keluar uang pribadi 8 miliar. Ya, pinjam tapi kan nggak kembali. Dipinjam oleh P3 tapi tidak pernah dikembalikan. Makanya bro, pede-pede aja itu kampanye untuk, kan biasanya pengusaha kan nggak mau menampilkan jati dirinya. Ya itu pengusaha kacangan. Kita lanjut sampai dengan pembentukan Gerindra itu. Saya juga ikut juga membidangi pendirian Gerindra. Ikut deklarasi, ikut mendesain, mendevelop deklarasi, ikut. Saya P3. Saudara sekalian, jangan lupa ya nonton dev interview saya dengan Habil Marati, seorang politisi yang juga pengusaha, tapi pengusaha yang tidak penakut, yang mau dukung siapapun yang berbeda dengan kekuasaan, tidak masalah. Sebagai contoh, mendukung Prabowo ketika berhadapan sama Jokowi dan mendukung Anies ketika berhadapan dengan Prabowo. Makanya nonton ya, mati ketawa ala Habil Marati, tetapi ini memang luar biasa. Dia mengatakan kalau pengusaha yang takut dengan misalnya mendukung lawan penguasa, itu pengusaha kacangan katanya. Kebetulan bisnis dia adalah bisnis di ZEE, zona ekonomi eksklusif, dengan aturan-aturan hukum internasional. Jadi tidak bergantung pada pemerintah ya. Nah itulah bagusnya ya. Oke, coba kita bacakan ini terkait dengan makan tak enak, tidur tak nyenyak. Itu dugaan orang kepada Presiden Jokowi ya. Nanti kita spill bocoran dari pengawas di sana ya. Saya tidak pernah minta tapi dia sering mengupdate begitu ya. Tapi ini ada berita dari Tempo yang kita perlu bacakan ya. Di sini Jokowi tak nyenyak tidur di IKN, pengamat banyak pikiran, investor tak kunjung datang ya. Tempo.co Jakarta, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku tak nyenyak tidur di Istana Presiden Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada Ahad malam 28 Juli 2024. Jokowi beralasan tidak bisa tidur nyenyak karena baru pertama kali bermalam di sana. Adapun rencananya Jokowi berkantor di IKN selama 3 hari hingga Rabu 31 Juli 2024. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat menduga kepala negara tidak bisa tidur nyenyak karena banyak pikiran. Banyak pikiran karena investor belum kunjung datang, tapi APBN sudah banyak diinvestasikan, ujarnya. Adapun menurut catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN yang dikucurkan untuk IKN sejak 2022 Mei 2024 nominalnya mencapai 72,3 triliun. Sementara pemerintah berencana hanya menggunakan 20% atau sekitar 90 triliun dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN sebesar 466 triliun. Pemerintah menargetkan ada investasi masuk untuk membangun ibu kota baru itu. Teranyar Jokowi juga sudah menaikkan Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. Belet itu mengatur pemberian insentif kepada investor, seperti pemberian hak guna usaha HGU hingga 190 tahun dan hak guna bangunan HGB hingga 160 tahun. Namun kepastian investasi apalagi dari investor asing belum menunjukkan hilalnya. Investor masih ragu proyek ini akan berkelanjutan, ujar Ahmad. Ihwal sepinya investor, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdalih bahwa pemerintah memprioritaskan penanaman modal dalam negeri PMDN untuk masuk klaster pertama. Klaster kedua baru masuk asing, ujarnya di Kementerian Investasi Senin 29 Juli 2024. Ini antara bosnya sama anak buahnya podo ya. Padahal Presiden Jokowi sudah jualan tuh di Singapura ya. Dia bilang pilih di daerah mana yang mau gitu dan lain sebagainya. Pindah ya daripada di Singapura di IKN saja katanya. Oke. Bahlil berujar pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar lebih dulu sebelum memasukkan investor asing. Kemungkinan kata dia infrastruktur itu rampung setelah Oktober atau setelah periode kekuasaan Presiden Jokowi rampung ya. Start mereka investor asing mungkin November-Desember termasuk groundbreaking kata dia. Wah, luar biasa ya. Ya saudara sekalian, ini ada menariknya dosa-dosa Jokowi selama menjabat presiden 2 periode ya. Nanti kita akan bahas juga. Jadi sobat semuanya, ini hal yang barangkali
patut kita renungkan ya, begitu kuatnya ambisi Presiden Jokowi untuk pindah sampai-sampai memaksakan diri ya. Sebenarnya ini saya dapat bocoran misalnya dari seorang pengawas di sana mengatakan misalnya nih soal pengaspalan jalan ya. Dia bilang pengaspalan jalan hanya di area lingkungan kantor presiden, istana dan lapangan upacara aja. Mereka PP ya, maksudnya BUMN ya, Wika, Waskita, KSO kerjasama ya, operasi itu ya. Kerja siang malam hanya untuk mengikuti keinginan Jokowi supaya bisa untuk upacara 17 Agustusan. Kalau saya sendiri melihat gestur sikap Jokowi sudah mulai melemah. Karena waktu lengsernya sudah tidak lama lagi, yaitu 20 Oktober 2024. Kemudian dibilang malam ini Jokowi tidak tidur di kantor presiden, tidur di Balikpapan. Menteri PUPR Basuki cuma disuruh mengecek pekerjaan kontraktor PP Wika Waskita. Hari ini tentara-tentara dikerahkan untuk jaga setiap gang kampung Sepaku dan untuk polisi juga sepanjang pasar Sepaku. Untuk masyarakat hanya kesibukan aktivitas mereka sendiri-sendiri baik di rumah maupun di ladang-ladang. Sepaku merupakan area transmigrasi zamannya Pak Presiden Soeharto. Apa-apa yang diberitakan oleh media itu hanya akal-akalan saja karena tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Ada beberapa bangunan cuma strukturnya aja, arsiteknya belum. Ya, saudara sekalian, ya kalau Jokowi nekat dan mau bikin beban buat Prabowo, mudah sekali ya, keluarkan aja Kepres perpindahan ibu kota negara ya. Tetapi menurut saya dia tidak akan berani ya, karena kalau itu sama saja dia bunuh diri. Karena nanti begitu presiden baru dicabut Kepresnya sama Prabowo, alasannya karena belum siap, kan begitu. Apalagi Prabowo sendiri sudah mengatakan bukan hanya mau dilantik di gedung MPR, tidak mau di IKN. Padahal kalau IKN pindah, maka sidang MPR harus di ibu kota negara, artinya harus di IKN di Nusantara, ya di Nusantara. Tetapi karena Prabowo pengen dilantik di Jakarta, ya Kepres tidak akan dikeluarkan pastinya. Begitu ya, sobat era sekalian. Jadi Kepres itu hanya bisa dikeluarkan kalau seandainya ada kesepakatan antara Prabowo dan Jokowi. Salah satunya Prabowo bersedia dilantik di Nusantara. Tapi kalau tidak bersedia dilantik di Nusantara, ya bagaimana mau pindah? Karena tadi saya katakan MPR harus bersidang sekali dalam 5 tahun minimal di ibu kota negara. Padahal gedung MPR-nya nggak siap. Gitu ya. Oke. Kadang-kadang ya begitulah ya. Ambisi kekuasaan ya. Bismillah. Sehat kuat Bung Refli. Hadir. Dosa apa saya ini ya Allah sehingga diberikan pemimpin yang kacau begini. Pingin jadi bapak pembangunan namun sebagian rakyatnya menjerit ya. Ya kalau diawali dengan senang berbuah, nipu-nipu dan gak sadar-sadar begitulah hasilnya. Coba itu kekuasaan punya duit, punya rumah gede, otak kosong buat rakyat. Anies Baswedan, Thomas Lembong, apa namanya? Dia tidur di gorong-gorong mungkin dia nyak. Tak nyenyak tidur di IKN karena sadar bakal dipenjara pasca lengser Oktober 2024. Ya tidak bisa kita bilang begitu ya. Tetapi ya kalau salah ya bagaimana lagi. Apalagi rakyat Pak nggak nyenyak tidur karena menanggung utang akibat ulahmu yang tidak urgensi. Siapa yang percaya the big liar jualan ente tidak laku. Harusnya lokasi pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi tidak jauh ya mestinya ya. Jika para artis-artis yang dibawa Jokowi ke IKN mangkrak itu dibayar uangnya pakai dana APBN apa duit pribadi Jokowi Bang Refli? I don't know exactly ya. Bukannya bawa investor malah bawa selebritis yang akan menyelesaikan masalah justru menambah masalah ya. Jadi bahan olokan ya. Assalamualaikum Om Refli Harun. Apalagi rakyat nggak nyenyak tidur karena menanggung utangmu yang ugal-ugalan.
poinnya orang nggak bisa tidur karena hidupnya was. Ke depan nggak jelas, penuh dengan masalah, jalan keluar merasa buntu. Nggak nyenyak tidur, dikejar utang, nyimak bank. Kemudian Indonesia kekurangan korupsi Nusantara, wakakakakak Konoha ya. Nggak ada manfaatnya istana-istana di KN bagi rakyat Sumatera, Bali, NTT dan NTB. NKRI sedang diuji oleh Allah dengan diberi pemimpin yang tidak amanah. Bang, maksud Jokowi mengundang para artis ke IKN itu apa menurut analisis RH? Ini sudah kesekian kalinya. Maksudnya memberikan influence kepada rakyat Indonesia ya. Kabar gembira bahwa IKN itu sudah siap, sudah bisa pindah, tidak ada keraguan, kan begitu. Dia ingin endorsement. Padahal artis-artis yang dibawa itu belum tentu juga dipercaya, kan siapapun yang dibawa Jokowi menjadi the common enemy sekarang ini, kan begitu. Refli Harun, jika Jokowi memindahkan ibu kota, apakah Prabowo akan dilantik di IKN? Ya harus, karena kalau dilantik di MPR kan harus bersidang di ibu kota negara, makanya tidak akan pindah ibu kota itu. Kemudian NKRI akan bubar jika para tokoh pimpinan parpol, jenderal dan lain-lain sudah kehilangan patriotisme, nasionalisme, integritas dalam mengelola negara yang dibangun adalah politik saya presiden terpilih. Ya begitulah. Karena yang mereka pikirkan adalah mereka berkuasa, mau apel loh, ya kan? Jadi negeri ini adalah negeri milik penguasa dan teman-temannya saja. Kemudian bohong kalau IKN itu untuk pemerataan, duit negara hanya ditaruh IKN tapi daerah lain gimana? Dikira investor bisa dikibulin dengan survei and bansos sekali. Nah yang jadi pertanyaan, para influencer tahu sebenarnya yang terjadi. Ya tetapi pasti mereka tidak ngomong ya. Assalamualaikum Bang RH, yang lupa Tom Lembong kemana kok ngilang begitu aja. Dari dulu Tom Lembong memang tidak di Indonesia, di Singapura kalau nggak salah ya. Jangan-jangan di KN ada apa makanya panas, tapi ingat panas api neraka lebih dahsyat lagi. Ingat Pak Jokowi apa biasanya. Nah kenapa baru mikir? Mari kita bersatu membangun bangsa, jangan saling menjatuhkan. Pak Jokowi sudah berusaha membangun untuk menuju Indonesia emas. Dan Pak Prabowo melanjutkan program-program yang belum selesai. Ya itu kalau bisa dilanjutkan. Kalau nggak bisa dilanjutkan gimana? 9 naga di balik IKN dan PIK 2. Jokowi sekarang menjilat 9 naga karena tidak ada namanya investor asing masuk bank. IKN dibangun di tanah panas dengan uang panas pula. Negeri Konoha, ibu kota IKN. Prabowo mau jadi hokage di IKN ya. Orang bodoh melakukan tindakan dulu baru berpikir efek sampingnya. Jokowi bukannya sukses bawa investor asing, malah aja artis-artis influencer ke IKN dengan biaya dan uang rakyat miris. Ya saudara sekalian, tentu ya IKN ini pasti akan memunculkan pro dan kontra. Karena itu ya pemerintah baru harus bagaimana sebaik-baiknya mengelola ini.